بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Kita akan membahas tentang fiqih dalam perspektif Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita bagi menjadi beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang ijtihad dan taklid. Yang kedua adalah tentang nama-nama beberapa ulama mujtahid dari beberapa madhab, baik dari kalangan salaf maupun dari kalangan khalaf. Kemudian poin pembahasan yang ketiga adalah wilayah ijtihad, apa yang boleh dilakukan ijtihad di dalamnya dan apa yang tidak boleh dilakukan ijtihad di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtilaf dan tarjih. Lalu yang terakhir, insya Allah jika waktunya memungkinkan, akan kita bahas tentang adab-adab ikhtilaf, adab-adab perbedaan pendapat antara para ulama mujtahidin dan juga antara satu pengikut madhab dengan pengikut madhab yang lain. Insya Allah pagi ini kita tuntaskan pembahasan mengenai fikih dalam pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jika tidak selesai, maka kita sambung pada pertemuan berikutnya. Para hadirin, para peserta kajian Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting untuk kita ketahui mengenai pengertian ijtihad dan pengertian taklid, supaya tidak ada orang yang kemudian menganggap dirinya mujtahid, menyamakan dirinya sama dengan apa yang telah diraih, derajat yang telah diraih oleh a'immatul madzahib al-arba'ah, misalkan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhum wa rahimahum. Karena syarat-syarat menjadi seorang mujtahid itu sangat berat sekali. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian mengatakan kita ini adalah manusia, mereka juga manusia. Mereka manusia, kita juga manusia. Kita berambut hitam, mereka juga berambut hitam. Kita berambut putih, mereka juga berambut putih. Kita sama-sama punya anggota badan, mereka juga sama-sama punya anggota badan. Mereka fana, kita juga fana. Lalu orang yang mengatakan seperti ini berusaha melakukan apa yang telah dilakukan oleh para tokoh besar tersebut, sehingga apa yang dia lakukan itu sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh syariat. Oleh karena itu, di awal kajian ini saya akan menyampaikan kepada kita semuanya mengenai pengertian ijtihad. Para ulama mengatakan bahwa ijtihad pengertiannya adalah istikhraj al-ahkam allati lam yarid fiha nassun sharihun la yahtamilu illa ma'nan wahida. Menggali hukum-hukum yang tidak terdapat nas, tidak terdapat teks Al-Quran maupun teks hadis yang jelas tentang hukum-hukum tersebut. Menggali hukum-hukum yang tidak terdapat nas. Nas di sini artinya adalah teks-teks Al-Quran maupun hadis, ya, yang tidak terdapat nas yang sharih, yang jelas, yang eksplisit mengenai hukum-hukum tersebut. Jadi mujtahid adalah orang yang memiliki keahlian dalam hal tersebut karena telah memenuhi sekian banyak syarat-syarat sebagai mujtahid. Menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, menghafal hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, memahami dengan baik usul fiqih, memahami dengan baik kaidah-kaidah bahasa, dan seterusnya, memiliki fiqhun nafsi, memiliki kekuatan nalar dan kekuatan pemahaman yang luar biasa. Kemudian juga di antara itu semuanya, seorang mujtahid haruslah seorang yang adil, artinya dia muslim, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah merutinkan melakukan dosa-dosa kecil
memperbanyak dosa-dosa kecil, sehingga dosa-dosa kecil yang dia lakukan itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dia lakukan. Nah, syarat-syarat ini semuanya harus dipenuhi secara mutlak oleh seseorang yang akan melakukan aktivitas sebagai seorang mujtahid. Jadi wilayah ijtihad itu adalah pada hukum-hukum mengenai sesuatu yang belum dinas, belum ada teks Al-Quran dan hadis yang jelas mengenai hal-hal tersebut. Tetapi kalau sudah ada ayat-ayat Al-Quran yang sharih, yang jelas mengenai satu permasalahan, maka ini bukanlah wilayah ijtihad. Jika ada beberapa teks hadis yang sangat sharih, ya, yang jelas mengenai satu permasalahan, maka ini juga permasalahan-permasalahan yang seperti itu, maka hal itu bukanlah termasuk wilayah ijtihad yang dilakukan atau ditekuni oleh para mujtahidun. Tentang wilayah tentang wilayah ijtihad ini nanti akan ada poin pembahasan tersendiri ya pada poin-poin berikutnya. Nah, sedangkan muqallid, orang yang melakukan taklid, adalah orang yang belum sampai kepada derajat tersebut, sehingga yang dia lakukan adalah mengamalkan pendapat-pendapat para mujtahid. Nah, umat Islam itu dibagi menjadi mujtahid dan muqallid. Mujtahid, apabila seseorang sudah mencapai derajat sebagai seorang mujtahid, maka dia tidak boleh taklid kepada mujtahid yang lain. Dia harus melakukan ijtihad karena dia mampu melakukan itu dan memenuhi syarat untuk melakukan aktivitas ijtihad. Sedangkan orang yang muqallid, yang tidak sampai pada derajat mujtahid, maka yang dia lakukan adalah wajib mengikuti salah satu pendapat dari sekian banyak mujtahid. Dalil dari hadis bahwa umat Islam terbagi menjadi dua tingkatan ini adalah hadis yang sangat populer di kalangan umat Islam yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin la fiqha 'indahu." Allah memberikan keselamatan dan wajah yang berseri-seri di hari kiamat kepada seseorang yang mendengar perkataanku, kata Rasulullah, kemudian ia memeliharanya, ia menjaga perkataanku tersebut dan menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang menyampaikan perkataan dariku, tapi dia tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang aku sabdakan. Nah, bukti dalam hadis ini yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyatakan bahwa umat Islam terbagi menjadi dua tingkatan, mujtahid dan muqallid, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farubba muballighin la fiqha 'indahu." Betapa banyak orang yang menyampaikan hadis tetapi dia tidak memiliki pemahaman terhadapnya. Di dalam riwayat yang lain, ini lebih tegas lagi, dikatakan oleh baginda Rasul, "Wa rubba muballighin aw 'amin sami'in." Betapa banyak orang yang mendengar, orang yang disampaikan hadis kepadanya, lebih mengerti, lebih memahami hadis tersebut dibandingkan dengan orang yang menyampaikan. Nah, bagian lafadz hadis tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa di antara sebagian orang yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang hanya meriwayatkan saja tetapi dia tidak memahami. Dia tidak bisa menggali hukum-hukum yang terdapat atau yang terkandung di dalam hadis yang dia riwayatkan. Nah, beberapa orang yang mendengar hadis tersebut, yang disampaikan hadis itu kepadanya, justru dia lebih paham, dia lebih mampu, atau dia mampu untuk menggali hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis-hadis itu. Dan kemampuan menggali hukum ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa fiqih, betapa banyak orang yang membawa hadis ya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lebih paham darinya. Nah, dari beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ulama ini, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa manusia, umat Islam itu dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkat mujtahid, orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat berijtihad, syarat-syarat di dalam menggali hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Dan tingkatan yang kedua adalah muqallid, al-muqallidun, yaitu orang-orang yang tidak memiliki syarat-syarat atau kriteria-kriteria atau kemampuan atau ahliyah untuk melakukan aktivitas berijtihad. Nah, mujtahid dalam pengertian inilah yang dimaksud oleh hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis itu disebutkan penguasa al-hakim ya secara khusus karena ia lebih membutuhkan kepada aktivitas ijtihad dibandingkan dengan yang lain. Di kalangan para ulama salaf terdapat para mujtahid yang sekaligus penguasa. Di antaranya adalah al-khulafa ar-rasyidun as-sittah ya, al-khulafa ar-rasyidun as-sittah, yaitu Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan ibn Ali, dan Umar ibn Abdul Aziz. Jadi Al-Hasan ibn Ali ini pernah menjadi khalifah sepeninggal Al-Khalifah Ar-Rabi', khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan ibn Ali pernah dibaiat menjadi khalifah. Sayyiduna Al-Hasan ibn Ali pernah dibaiat menjadi khalifah dan beliau adalah khalifah yang kelima. Tetapi masa khilafah beliau ini tidak lama, hanya 6 bulan, sekitar 6 bulan. Nah, mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai derajat sebagai mujtahid. Ya, mereka mampu untuk menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, mereka bukan muqallid, mereka tingkatannya adalah para mujtahid, dan mereka sekaligus juga adalah penguasa. Kemudian juga ada misalkan Syuraih Al-Qadhi dan lain sebagainya ya. Di kalangan para ulama salaf ada beberapa orang yang sudah mencapai derajat sebagai mujtahid. Nah, penguasa atau al-hakim yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah penguasa yang telah mencapai syarat-syarat berijtihad. Jadi idza ijtahadal hakim, jika seorang penguasa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, dia berijtihad, fa asaba, lalu dia benar dalam ijtihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a, apabila dia berijtihad lalu dia salah di dalam ijtihadnya, falahu ajr, maka dia mendapatkan satu pahala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, ajma'al muslimuna ala anna hadzal hadits fi hakimin 'alimin ahlin lil hukmi. Para ulama sepakat, umat Islam sepakat menyatakan bahwa hadis tersebut ya, idza ijtahadal hakim, ini adalah berlaku bagi penguasa, alimin, yang alim, yang berilmu, ahlin lil hukmi, yang ahli untuk menentukan suatu hukum. Fa in asaba, ini perkataan Imam An-Nawawi, jika dia benar, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Ajrun bijtihadihi, yaitu pahala dia ya di dalam mengerahkan daya upaya untuk melakukan aktivitas ijtihad. Wa ajrun bi isabatihi, dan pahala yang kedua adalah pahala karena dia benar di dalam melakukan ijtihad. Wa in akhta'a, dan apabila dia salah di dalam melakukan ijtihad, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala bijtihadihi, dengan sebab aktivitas ijtihad yang dia lakukan. Qalu, ya, umat Islam, para ulama mengatakan,
Fa amma man laisa bi ahlin lil hukmi, adapun orang yang tidak ahli di dalam menentukan suatu hukum, adapun orang yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, fala yahillu lahul hukmu, maka tidak boleh, tidak halal, ya, haram baginya untuk menentukan suatu hukum, untuk melakukan aktivitas ijtihad, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Fa in hakama fala ajra lahu, apabila dia berfatwa menentukan suatu hukum, fala ajra lahu, maka dia tidak mendapatkan pahala, bal huwa athimun, bahkan dia mendapatkan dosa, wala yunaffadhu hukmuhu, dan tidak boleh dilaksanakan hukum yang dia tentukan. Fatwa yang dia berikan tidak boleh dilaksanakan. Sawa'un wafaqal haqqa amla, baik apa yang dia putuskan, hukum yang dia sampaikan, fatwa yang dia sampaikan itu mencocoki kebenaran atau tidak cocok dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan kebenaran, apa yang dia fatwakan tidak boleh dilaksanakan. Li'anna isabatahu ittifaqiyah, karena kalau seandainya dia benar di dalam berfatwa, kalau dia benar di dalam menentukan suatu hukum, maka itu adalah ittifaqiyah, kebetulan belaka, ya, laisat shadiratan an aslin syar'iyyin, tidak bersumber dari asal, tidak bersumber dari sesuatu yang bisa dipedomani di dalam syariat. Fahuwa 'asin fi jami'i ahkamihi, maka orang tersebut adalah pelaku maksiat di dalam seluruh hukum-hukum yang dia tentukan. Sawa'un wafaqas shawab amla, baik apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan kebenaran ataukah sebaliknya salah total. Wahiyya mardudatun kulluha, dan itu semuanya ditolak semuanya, ya. Tidak boleh ada yang diterima. Wala yu'dharu fi syai'in min dzalika, dan dia tidak ditolerir, dia tidak dimaafkan dalam sedikit pun di antara hukum-hukum tersebut. Jadi kalau orang sok memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid, kalau ada seseorang yang menganggap dirinya sama dengan Imam Syafi'i, lalu dia melakukan aktivitas ijtihad, kalau apa yang dia lakukan itu kemudian sesuai dengan kebenaran, dia tidak dapat pahala. Kalau apa yang dia lakukan itu salah, dia juga tidak dapat pahala. Bahkan dia bukan hanya tidak dapat pahala, tetapi dia adalah orang yang asin, athim, dia adalah orang yang pelaku dosa. Dan ini tergolong sebagai dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ardi, rawahu Ibnu Asakir. Barang siapa yang berfatwa tanpa dasar ilmu, tanpa landasan ilmu, fa alaihi la'anatu malaikatis sama'i wal ardi, atau la'anathu malaikatus sama'i wal ardi, maka dia dilaknat, didoakan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat-malaikat yang ada di langit dan oleh malaikat-malaikat yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa orang yang menganggap dirinya mujtahid kemudian melakukan aktivitas ijtihad, ya, padahal dia tidak mampu untuk melakukan itu, lalu dia berani berfatwa, memberanikan diri untuk berfatwa, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan agama, maka ini hukumnya adalah dosa besar, ya, bukan main-main, ini dosa besar. Oleh karena itulah ijtihad hanya diperbolehkan bagi para ahli yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, dan bukan tidak terbuka bagi siapapun untuk melakukan aktivitas ijtihad. Kenapa? Karena jika seandainya ijtihad itu dibolehkan bagi siapapun, orang yang ahli boleh melakukan ijtihad, orang yang tidak ahli boleh melakukan ijtihad, orang yang paham bahasa Arab boleh melakukan ijtihad, orang yang tidak paham bahasa Arab boleh melakukan ijtihad, kiai boleh melakukan ijtihad, ya, ustadz boleh melakukan ijtihad, tukang becak boleh melakukan ijtihad, boleh memberikan fatwa terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Nah, ini akan menimbulkan kekacauan hukum yang luar biasa, ya. Kemudian para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mujtahid tidak pernah mensyaratkan kepada orang yang hendak mengikuti madhab atau mengikuti pendapatnya bahwa ia harus mengetahui dalil
dan metode istinbatnya, ya. Para ulama yang telah melakukan ijtihad kemudian menghasilkan beberapa pendapat di dalam aktivitas ijtihadnya itu tidak mensyaratkan orang yang kepada orang yang ingin mengikuti pendapatnya, tidak mensyaratkan kepada pengikut mazhabnya untuk mengetahui dalilnya atau untuk mengetahui metode istinbatnya. Ini permasalahan ini Imam Syafi'i bagaimana cara beliau melakukan istinbat, bagaimana proses beliau sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah halal, bahwa ini adalah makruh misalkan, ya. Seseorang yang awam seperti kita, ya, yang belum mencapai derajat mujtahid, kita ini masih muqallid, maka kalau kita ingin mengikuti pendapat Imam Syafi'i misalkan, ya kita ikuti saja, ya. Meskipun kita tidak tahu dalilnya, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita kemudian mempelajari hal itu, mempelajari metode istinbat beliau, mempelajari dalil-dalil yang beliau kemukakan di dalam satu permasalahan atau di dalam beberapa permasalahan tertentu, maka itu lebih baik bagi kita. Tapi itu bukan syarat, ya. Itu bukan syarat sah kita sebagai pengikut, misalkan sebagai orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena memang seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Ya, para sahabat ketika ditanya oleh sahabat yang lain atau ketika ditanya oleh tabi'in mengenai satu permasalahan, kemudian sahabat yang sudah mencapai derajat sebagai mujtahid itu menyampaikan pendapat beliau, ya. Beliau tidak mengatakan kamu harus tahu dalilnya, sebagaimana saya juga harus tahu dalilnya, tidak, ya. Itu bukan syarat. Para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah poin pembahasan tentang beberapa ulama mujtahid di kalangan para ulama salaf, ya, dan beberapa mujtahid di kalangan para ulama khalaf. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan untuk berkhidmat kepada agamanya para ulama yang amanah, yang bertakwa, yang wara', ya, tidak hanya alim, tidak hanya berilmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang bertakwa, penuh dengan amanah, ya, setiap kali menyampaikan hasil ijtihad dan setiap kali melakukan proses ijtihad, maka mereka melakukan itu semuanya dengan penuh amanah, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa, karena mereka adalah orang-orang yang wara', ya. Orang wara' itu artinya orang-orang yang menjauhi syubhat-syubhat supaya tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan, atau orang yang menjauhkan dirinya dari seluruh hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan agar umat Islam mengikuti mereka sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika memang kalian tidak mengetahui. Nah, di antara ahlu dzikr, di antara orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap agama ini adalah para ulama mujtahid, baik dari generasi salaf maupun dari kalangan khalaf. Perlu kita ketahui bahwa para ulama yang menulis tentang mustalahul hadis, beberapa orang ulama yang menulis ilmu tentang mustalahul hadis, ya, mereka menyebutkan bahwa ahli fatwa di kalangan sahabat itu hanya kurang dari 10, ya, yaitu sekitar 6 menurut satu pendapat. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ada sekitar 200 sahabat yang mencapai tingkat mujtahid, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih. Jadi pendapat yang lebih sahih menyatakan bahwa para sahabat yang telah memenuhi kriteria sebagai mujtahid itu kurang lebih mencapai 200 sahabat dari sekian ratus ribu sahabat, ya, dari sekian ratus ribu sahabat, karena jumlah sahabat itu ratusan ribu yang memenuhi syarat-syarat berijtihad, yang berwenang, punya otoritas untuk melakukan aktivitas ijtihad, itu hanya 200 orang dari
sekian ratus ribu para sahabat. Nah, adapun Al-Kautsari, Al-Imam Al-Kautsari, seorang ulama yang sangat terkenal dari kalangan mazhab Hanafi, beliau mengatakan para mujtahid di kalangan para sahabat sekitar 20 orang saja. Jika hal itu betul-betul ditahqiqkan menurut beliau, yaitu mereka adalah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali, Al-Hasan ibnu Ali, ya. Kemudian kata beliau Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Zaid bin Thabit, Mu'ad ibnu Jabal, Anas ibn Malik, Abu Hurairah, Aisyah, kemudian Al-Abadilah, yaitu Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubair, dan lain sebagainya. Kata beliau, jika betul-betul ditahqiqkan, jika betul-betul divalidasi, maka jumlah para sahabat yang telah betul-betul memiliki kriteria untuk melakukan aktivitas ijtihad itu hanya sekitar 20 orang sahabat. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika keadaan para sahabat, ya, yang dekat dengan masa Rasulullah, yang belajar langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapati masa di mana wahyu itu turun atau diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau keadaan mereka yang banyak di antara mereka yang bertakwa, banyak di antara mereka yang menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang diharamkan, itu saja di kalangan mereka jumlah mujtahid itu sangat-sangat sedikit sekali dari sekian banyak jumlah para sahabat, apalagi pada masa-masa setelah generasi sahabat, apalagi di masa sekarang, apalagi, ya. Jadi tidak setiap orang yang jenggotnya panjang kemudian dianggap sebagai orang yang boleh berijtihad. Setiap orang yang menghafal ribuan hadis kemudian otomatis dia sudah mencapai derajat sebagai mujtahid. Orang yang hafal Alfiyah Ibn Malik misalkan, kemudian paham betul syarahnya, atau orang yang punya rutinan membaca kitab Sahih Al-Bukhari, atau punya rutinan membaca kitab Sahih Muslim misalkan, atau kitab-kitab besar yang lain, kemudian otomatis dia berhak untuk melakukan ijtihad? Tidak, ya. Karena syarat-syarat sebagai seorang mujtahid itu sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, sangat ketat, sangat berat, sangat banyak. Jadi tidak setiap orang bisa melakukan aktivitas ijtihad, dan tidak setiap orang mampu untuk mencapai derajat atau tingkatan sebagai seorang mujtahid seperti yang telah dicapai oleh al-a'immah al-arba'ah. Nah, demikian pula terdapat sekian banyak para ulama mujtahid, ya, dari generasi tabi'in dan generasi-generasi setelah mereka dari kalangan salaf maupun khalaf, baik yang populer maupun tidak. Ya, kalau untuk sekedar menyebut nama, di antara mereka adalah Ibnu Abi Layla Al-Auza'i, ya, Ibnu Abi Layla Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits ibnu Sa'ad, Sufyan ibnu Uyainah, Ishaq ibnu Rahawayh, Abu Thawr, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, yang terkenal sebagai ahli tafsir, beliau juga telah mencapai derajat sebagai mujtahid. Ibnul Munzir dan lain-lain, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah, ya, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, beliau juga di samping beliau telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi di dalam hadis, beliau juga telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi di dalam menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Beliau sudah mencapai derajat mujtahid. Sedangkan mazhab para ulama mujtahid yang hingga sekarang bertahan dan diikuti oleh mayoritas umat Islam berabad-abad lamanya sejak saat berdirinya adalah mazhab 4, seperti yang kita kenal sekarang, yaitu mazhab Hanafi yang didirikan oleh An-Nu'man ibnu Thabit, Al-Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Maliki yang didirikan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, Imamu Daril Hijrah, Imamul Madinatil Munawwarah, kemudian mazhab Syafi'i yang dicetuskan atau didirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Hambali yang didirikan dan dicetuskan oleh Al-Imam
Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhum. Ibnu Raslan dalam Alfiyah Zubatnya beliau melantunkan, beliau menulis sebuah bait nazam yang berbunyi wasyafi'i wa malikun wa nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Kata beliau Asy-Syafi'i, Malik, Nu'man, Ahmad ibnu Hanbal, Sufyan dan para imam mujtahid lainnya, mereka semua dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbedaan di antara mereka dalam masalah furu' adalah rahmat bagi kita sekalian.